Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan Bang. Salah-salah presiden gak suka. Sindir Nasdem tak mau keluar dari koalisi. Boni Hargens sebut mau minum madunya, tapi juga mau bakar sarang madunya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik Boni Hargens mengungkapkan alasan kenapa Presiden Jokowi tidak mengeluarkan saja Nasdem dari koalisi parpol pendukung pemerintah dengan mencongkel dua menteri yang tersisa, Siti Nurbaya dan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Boni tidak sesimpel itu, karena Nasdem terbelenggu dengan dirinya sendiri. Satu sisi komit backup atau mendukung Jokowi sampai selesai, tapi di sisi lain menarik jarak. Nasdem mau mengubah pemerintah ini bersama Anies Baswedan. Boni menjelaskan kalau Nasdem itu seperti ingin menenggak manisnya kekuasaan dengan duduk bersama dalam kekuasaan, tapi di saat yang bersamaan ingin membakar sumber pemberi kemanisan itu. Sebelumnya, usai penetapan tersangka Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, dituding sebagai politisi hukum dan tidak lepas dari tensi politik usai Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem juga sampai saat ini tetap tidak menarik dua menterinya, usai Plate ditetapkan tersangka kasus korupsi BTS. Bahkan hal ini membuat Presiden Joko Widodo dalam muktamar beberapa waktu kemarin mengatakan bahwa setiap calon presiden jangan sampai membuat situasi politik menjadi panas. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kalau bisa tetap kondisi politik tetap adem dan paling mentok yang hangat saja. Ini merupakan tamparan keras dari Presiden Jokowi kepada Nasdem soal permainan politik identitas dan isu suku agama, ras, dan antar golongan. Teguran keras dari Presiden Joko Widodo ini menampar Nasdem bolak-balik, sampai hancur lebur berantakan berikut anis-anisnya. Bagi saya, perkataan Jokowi sangatlah relevan kepada Nasdem, karena memang pada hakikatnya partai ini mengusung produk rasisme dan radikalisme, juga bahkan didukung oleh FPI dan HTI, dan lebih jauh lagi pengacau merupakan pengasongnya. Nasdem bermain api dengan merangkul pendukung Anies Baswedan yang merupakan mantan pengacau yang jelas-jelas masih berpaham radikal sampai sekarang. Kalau Anies Baswedan menjadi pemimpin, tentu Indonesia akan berubah sistemnya dan bentuknya. Ini bukan hal yang dibuat-buat dan sengaja dimunculkan untuk menakut-nakuti para masyarakat Indonesia yang mencintai negara ini. Ini adalah fakta, karena spanduk NII mendukung Anies itu jelas ada. Jelas terpampang begitu jelas di suatu tempat yang sampai sekarang masih misteri. Tentu saya berharap bahwa Presiden Joko Widodo juga bisa bersuara mengenai hal ini. Dan ternyata benar bahwa Pak Jokowi sudah mengatakan kepada halayak ramai bahwa jauhi identitas yang dipakai oleh kelompok tertentu untuk menghancurkan Indonesia. Saya yakin Jokowi mengatakan hal tersebut bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa fakta lapangan di belakangnya. Latar belakang Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu sangat amat jelas bahwa ada yang melakukan politik identitas di negara Indonesia. Bahasa tubuhnya juga menunjukkan bahwa dia tidak mau merangkul Nasdem lagi karena Nasdem sudah jelas-jelas bermain api dan mengkhianati tenun kebangsaan. Tapi ya memang kita tahulah namanya politik itu selalu munafik. Apalagi yang ada di Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Saya hanya berdoa bahwa Indonesia tetap baik-baik saja. Dan rakyat Indonesia pintar, cukup cerdas untuk menolak Anies Baswedan menjadi kader yang diusung dan didukung oleh radikalisme pengacau. Betul, ini bukan main-main dan kita harus serius menghadapinya agar negara ini terbebas dari kehancuran seperti negara Timur Tengah. Saya percaya Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta bisa menghancurkan anak sir-nasir jahat dan kuasa-kuasa gelap yang akan merusak negara ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Nasdem sudah capek menjadi pusat serangan. Ya Surya Paloh udah kecipratan pertama dan air di dulang masih banyak tuh. Jadi Surya Paloh juga akan nepuk air itu supaya keciprat ke partai yang lain kan.
Beredar luas, Roky Gerung bongkar pihak yang sebarkan grafik diduga aliran dana kasus Plate dan tujuannya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya melihat nampaknya ini adalah bagian dari skenario pengalihan isu gitu, karena Nasdem nggak mau disalahkan sendiri. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik Roky Gerung membongkar perihal sosok yang menyebarkan grafik berisi dugaan aliran dana kasus dugaan korupsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate. Seperti diketahui, Johnny Plate terlibat dalam dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Salah satu akun Twitter yang membagikan grafik yang diduga merupakan aliran dana kasus korupsi proyek menara BTS 4G tersebut adalah akun @themit_is_back. Grafik yang beredar juga ada yang menampilkan grafik yang lebih sederhana dan ada pula yang menampilkan grafik lebih kompleks. Namun nama-nama grafik tersebut kurang lebih sama. Adapun nama-nama yang disorot yaitu seperti Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, dan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Terkait hal tersebut, Roky mengungkit pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menginginkan agar kasus dugaan korupsi Plate dibuka dengan transparan dan diusut hingga tuntas, supaya Paloh tidak hanya terkena dampaknya sendirian. Roky kemudian menyoroti jaringan kriminalitas yang tampak biasa saja di luar padahal di bawahnya seperti gorong-gorong. Roky lantas memprediksi dalam 1 minggu ke depan akan muncul grafik serupa grafik aliran dana untuk memancing para bandit agar keluar dari kandang. Dalam artian, Surya Paloh ingin menyelamatkan diri dengan membuat play victim bahwa yang terlibat dalam korupsi tersebut tidak hanya Partai Nasdem saja, ada partai-partai lain yang juga terlibat. Karena isu korupsi ini sudah merebak kemana-mana, bahkan asumsi pun berkembang. Sejumlah pihak lantas mengaitkan korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliunan rupiah itu dengan dana safari politik Anies Baswedan. Sebelum Ramadan, Anies memang rajin melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan fotonya yang menggunakan private jet saat melakukan safari politik sempat menghebohkan publik. Dan setelah Johnny Plate ditangkap, safari politiknya juga berhenti dengan dalih adu gagasan saja. Inilah yang menyebabkan banyak pihak menilai bahwa penangkapan Plate memiliki korelasi dengan dana safari politik. Memang saya sangat setuju jika dalam kasus korupsi 8 triliun ini siapapun yang terbukti di pengadilan, kalau penegak hukumnya berani dan tegas, harus dihukum berat disertai perampasan aset pribadi buat membayar kerugian negara. Nasdem juga sekarang harus menahan malu karena perkataan di masa lalu yang terlalu heboh. Mereka mungkin merasa rakyat nggak akan mempermasalahkan dan akan cepat melupakan. Jangan salah, sekarang zaman canggih, jejak digital bisa didapatkan dengan gampang. Segala keburukan dan kebobrokan bisa diungkit dengan secepat kilat. Yang dulunya nggak tahu malah jadi tahu. Yang rugi adalah Nasdem sendiri yang dicap tidak konsisten dan tidak tepati janji. Apalagi mereka mengusung Anies yang juga terkenal suka obral janji dan jarang menepati janjinya. Seolah Anies dan Nasdem ini memang sudah ditakdirkan untuk cocok dan saling melengkapi. Mereka sama-sama pintar mengambil hati masyarakat dengan mengucapkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri nggak sanggup lakukan. Mari kita serahkan semua penilaian ini kepada masyarakat. Biarlah mereka yang menentukan Nasdem ini mau diapakan. Semua sudah terpampang jelas. Apa yang mereka lakukan, siapa capres yang mereka usung, dan segala kekonyolan yang terjadi di masa lalu dikorek habis-habisan sampai saat ini hanya gara-gara satu nama, yaitu Johnny Plate. Bagaimana kalau menurut Anda?